launching bersama terkait dengan integrasi layanan prima serta lansia sembada untuk menuju sehat, mandiri, bahagia dan berdaya. Tanpa daya, tanpa kekuatan-Mu ya Rob, kami tidak akan bisa melaksanakan kegiatan ini. Oleh karena itu kami memohon kepada Tuhan kami ya Rob untuk selalu diberikan kemudahan, diberikan kelancaran segala tugas dan tanggung jawab kami. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna khaira umrina wa khaira amalina wa khaira ayyamina alqaka fi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah Bapak Ibu hadirin segenap tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya telah kita dengarkan laporan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro yang kami hormati Ibu Dr. Ani Pujiningrum MMkes, kami silakan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati dan terhormat Bapak PJ Bupati Bojonegoro, Bapak Adrianto, yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bojonegoro, Ibu Dian Adrianto yang terhubung melalui Zoom. Matur nuwun Ibu sudah kerso bergabung bersama kami. Kemudian yang kami hormati Ibu Staf Ahli Bidang SDM, Bapak Camat, beserta Ibu Tim Penggerak PKK Kecamatan Kepoh Baru, Bapak Ibu Forkopimcam Kecamatan Kepoh Baru, Bapak Ibu Camat Sekabupaten Bojonegoro, Kepala Puskesmas Sekabupaten Bojonegoro, Ketua organisasi profesi yang bergerak di bidang kesehatan, hadir dari IDI, Ikatan Dokter Indonesia, dari IBI, Ikatan Bidan Indonesia, dan dari PPNI, ini adalah Persatuan Perawat Indonesia. Kemudian tentu yang kami hormati dan kami banggakan, yang memiliki tempat yang saat ini punya gawe, Bapak Kepala Desa Turi Gede, Kecamatan Kepoh Baru, beserta juga hadir seluruh kepala desa sekecamatan Kepoh Baru. Dan tentu yang saat ini sedang berkegiatan di Posyandu yang sudah terintegrasi, seluruh yang hadir pada hari ini dari Posyandu Desa Turi Gede, hadir di sini Bapak Bupati, dari Posyandu Lansia, Posyandu Balita, kemudian Posyandu Remaja, Posyandu PTM atau penyakit tidak menular, kemudian Posyandu Ibu Hamil, karena ini sifatnya terintegratif maka disatukan di dalam satu kegiatan Posyandu. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur alhamdulillah karena pagi ini kita bersama-sama bisa mengikuti acara launching integrasi layanan primer dan juga launching program dari Bapak PJ Bupati yaitu Lansia Sembada. Mohon izin Pak Bupati dapat kami laporkan bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang di dalam Kementerian Kesehatan ini percepatannya diwujudkan dalam program transformasi kesehatan. Ada 6 pilar di dalam transformasi kesehatan. Transformasi yang utama adalah transformasi layanan primer. Nah, dalam transformasi layanan primer ini, kegiatan promotif dan preventif menjadi hal yang utama. Sehingga nanti dititik tekankan pada semua kegiatan di puskesmas, pustu, dan posyandu, kegiatan screening yang dilaksanakan oleh ibu-ibu kader
sebenarnya juga ada Bapak kader, Bapak Ibu kader, sudah diajarkan bagaimana untuk melakukan screening dengan 25 keahlian. Bapak Bupati yang kami hormati, perbedaan antara integrasi layanan primer dengan yang terdahulu, ini perlu kami sampaikan kepada juga Bapak Ibu Camat dan juga masyarakat bahwa nanti kegiatan di Puskesmas ini akan terbagi menjadi 5 klaster. Yang pertama adalah manajemen, kemudian klaster yang kedua ibu dan anak, klaster yang ketiga usia dewasa dan lanjut usia, klaster yang keempat penanggulangan penyakit menular, dan kemudian yang kelima lintas klaster. Nah, kegiatan di Puskesmas ini akan diturunkan, di breakdown ke bawah di dalam Pustu, Polindes, dan juga Posyandu, sehingga di semua layanan kesehatan ini bisa melayani satu siklus hidup. Inilah yang disebut integrasi layanan primer. Desa Turi Gede ini adalah desa di mana kadernya sudah mendapat pelatihan di Surabaya oleh Kementerian Kesehatan, sehingga Desa Turi Gede ini merupakan salah satu percontohan di Kabupaten Bojonegoro untuk dilaksanakan kegiatan launching integrasi layanan primer, sehingga pada nantinya tahun 2024 seluruh 70 pustu, kemudian Posyandu semua menggunakan konsep yang sama dengan Posyandu di Turi Gede tersebut. Kemudian bersamaan dengan acara hari ini, mohon izin Bapak Bupati, sesuai dengan arahan Bapak Bupati untuk meningkatkan lansia yang berdaya. Karena sesuai dengan survei BPS, angka harapan hidup di Kabupaten Bojonegoro tahun 2023 ini adalah 72,57 tahun. Jadi kita yang hadir di sini menika Bapak Bupati masih sangat muda melihat angka harapan hidup yang ada. Kemudian sesuai arahan Bapak, maka program ini kami mohon izin kami namai Lansia Sembada, singkatan dari sehat, mandiri, bahagia, dan berdaya. Di dalam bahasa Jawa, nuwun sewu kalau saya salah, sembodo menika artinya adalah serba cukup atau kuat, begitu. Artinya bahwa diharapkan nanti lansia-lansia ini bisa pemikirannya, kemudian fisiknya ini bisa kuat dan memberikan masukan kepada yang muda-muda. Kemudian kami laporkan bahwa sesuai jumlah lansia yang kami dapat dari Dinas Dukcapil adalah 222.794 jiwa. Nah, yang aktif di Posyandu lansia di seluruh Kabupaten Bojonegoro adalah 62.448 jiwa. Ada yang khusus di dalam program Lansia Sembodo ini adalah bahwa Bapak Bupati mengarahkan kepada kami untuk diberikan suplemen bentuk vitamin setiap bulannya kepada Bapak Ibu lansia. Tepuk tangan dong Bapak Ibu lansia. Oke, nanti mendapatkan vitamin satu strip setiap bulannya, menika arahan dari Bapak Bupati. Selain itu nanti menjalani screening sebagai deteksi dini di Posyandu lansia yang aktif. Kemudian Bapak Bupati yang kami hormati, untuk launching integrasi layanan primer ini disertai dengan launching program Lansia Sembodo ini dihadiri oleh Camat se-Kabupaten Bojonegoro, kemudian pejabat eselon 2 di Kabupaten Bojonegoro, Kepala Puskesmas beserta dengan peserta Posyandu yang hadir. Dan kami mohon nanti Bapak Bupati berkenan untuk memberikan arahan dan Ibu PJ Bupati, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK untuk memberikan arahan karena peran serta PKK ini sangat mendukung kami terutama di lapangan untuk penggerakan Posyandu, terutama untuk balita, lansia dan ibu hamil. Ini mohon nanti berkenan untuk memberikan
arahan kepada kami juga untuk Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik. Baiklah Bapak Ibu hadirin, segenap tamu undangan yang kami hormati, perlu kita ketahui bersama, PKK memiliki peran penting dalam posyandu. Karena posyandu merupakan bagian dari denyut jantung dan tarikan nafas kehidupan masyarakat. Untuk itu, marilah kita simak materi yang akan disampaikan oleh Ibu Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bojonegoro yang terhubung melalui video conference. Dengan materi yang akan disampaikan adalah Kader Smart, Posyandu Kuat, Bojonegoro Sehat. Yang terhormat Ibu Dian Adiati Adrianto, kami silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya terdengar jelas di sana, Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadirannya di sini di Kecamatan Kepoh Baru di Balai Desanya Turi Gede. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang kepada yang saya hormati Bapak PJ Bupati Bojonegoro, Bapak Adrianto, kemudian kepada Ibu Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro, yang saya hormati Bapak dan Ibu staf ahli beserta asisten lingkup sekretariat daerah. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas PMD dan DP3AKB, Kepala Bapeda, Ketua IDI dan PPNI Kabupaten Bojonegoro, Forkopimcam Kecamatan Kepoh Baru, kemudian yang saya hormati Bapak dan Ibu Camat Kabupaten Bojonegoro, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Kepoh Baru dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Turi Gede beserta para kadernya, kemudian Kepala Desa sekecamatan Kepoh Baru, kader kesehatan dan peserta posyandu integrasi Desa Turi Gede Kecamatan Kepoh Baru bersama para undangan yang sudah hadir di sini semuanya. Saya lihat ada ibu-ibu lansia, ibu hamil, balita, kemudian anak-anak usia produktif, dewasa, semuanya sudah hadir di sini. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Ani yang sudah memfasilitasi acara pada hari ini dan juga kepada Kepala Desa Turi Gede. Saya ucapkan matur suwun Bapak Ibu. Bapak dan Ibu semuanya, mohon maaf sebelumnya saya harus hadir melalui daring karena kebetulan ada beberapa kegiatan yang bersamaan yang harus saya hadiri di Jakarta. Sebelumnya marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat hadir di sini dalam acara launching integrasi layanan primer dan juga program lansia sembada yaitu sehat mandiri bahagia berdaya. Dan tema atau tagline dari materi saya pada hari ini seperti sudah disebutkan sebelumnya adalah Kader Smart, Posyandu Kuat, Bojonegoro Sehat. Sebelumnya perkenankan saya untuk menyampaikan sedikit pantun Bapak dan Ibu. Pergi ke pasar baru membeli ketupat. Cakep. Ketupat dicampur sayur rasanya nikmat. Cakep. Berkat ibu-ibu kader yang smart, Bojonegoro kuat, masyarakat Bojonegoro sehat. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, para undangan sekalian, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia visinya adalah mewujudkan generasi emas atau Indonesia emas di tahun 2045, di mana ekonomi dapat tumbuh terus dan berkelanjutan, kemudian pembangunan dapat merata seluruhnya secara inklusi, kemudian demokrasi dapat terjalin dengan baik, dengan bersih dan juga dengan kuat gitu ya. Dan untuk itu semua diperlukan sumber daya manusia yang unggul, SDM yang unggul.
dan SDM yang cerdas, SDM yang inovatif, SDM yang produktif, SDM yang kuat, yang mempunyai peradaban yang unggul, sehat, lahir batin jasmani rohaninya, dan juga yang damai gitu ya. Dan untuk mewujudkan itu semua tentunya diperlukan SDM yang faktor pentingnya itu adalah harus sehat dan harus cerdas, Bapak dan Ibu semuanya. Nah, kalau cerdas ini tentunya termasuk kecerdasan emosi, kecerdasan intelijensia, kecerdasan spiritual, semuanya untuk mewujudkan SDM yang unggul. Tetapi itu semua tidak akan bisa dicapai apabila kesehatannya itu tidak diperhatikan. Nah, jadi betul-betul harus diperhatikan mulai sedari awal, sedari dini di mana janin di dalam kandungan ibu hamil sampai bayinya dilahirkan, sampai kemudian anak masuk ke usia produktif, sekolah, dewasa sampai lansia seperti yang sudah disebutkan oleh Ibu Ani tadi, itu semuanya diperhatikan secara keseluruhan sehingga bisa menghasilkan SDM yang secara keseluruhannya juga baik, juga sehat dan unggul. Mungkin tadi kita sudah melihat senam dari ibu-ibu lansia di Balai Desa Turi Gede, itu tentunya sangat menginspirasi kita semua. Ibu-ibu begitu energik, begitu semangat, dan tentunya itu menjadi impian kita semua, di mana nantinya kita bisa menua dalam keadaan sehat walafiat, masih bisa bermanfaat, masih bisa berkegiatan di dalam kehidupan sehari-hari, dan tidak membebani orang-orang yang ada di sekitar kita tentunya. Nah, karena faktor itulah maka pemerintah merencanakan untuk transformasi kesehatan. Nah, transformasi kesehatan ini diimplementasikan melalui integrasi layanan kesehatan primer atau ILP yang fokusnya nanti kepada seluruh siklus hidup, mulai dari ibu hamil, mulai dari janin di dalam kandungan, kemudian terus sampai bayi itu lahir, anaknya balita masuk ke usia sekolah, dewasa, ke usia produktif sampai lansia, semuanya diperhatikan, diintegrasikan di dalam satu layanan posyandu dan difokuskan kepada program promotif dan intervensi atau pencegahan. Dan yang kemudian kedua adalah layanan kesehatan ini didekatkan melalui jaringan sosial, melalui jejaring hingga ke tingkat desa ataupun dusun, dan diperkuat dengan adanya pemantauan wilayah setempat atau PWS melalui sistem yang sudah terdigitalisasi dan juga pemantauan dengan dashboard melalui situs kesehatan sehingga bisa dilihat bagaimana kondisi kesehatan per desa dan juga adanya kunjungan kepada keluarga nantinya. Dan seperti sudah disampaikan oleh Ibu Ani tadi bahwa nantinya pelayanan yang berbasis siklus hidup itu nanti itu akan dibagi menjadi 4 klaster besar, yaitu ada klaster manajemen, klaster ibu dan anak, klaster usia dewasa dan lansia, kemudian ada klaster penyakit menular dan juga lintas klaster. Kemudian ada screening dan posyandu integrasi. Seperti kita ketahui bersama bahwa screening itu sekarang pemerintah sudah menyiapkan 14 macam, semoga saya tidak salah ya Bu Adi, ada 14 macam screening penyakit prioritas yang sudah disediakan oleh pemerintah. Dan kita tahu bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati, dan mencegah itu lebih murah daripada mengobati. Dan itu mengapa screening ini sangat diperlukan dan ini disediakan di dalam layanan posyandu yang terbaru ini, layanan kesehatan primer. 14 screening itu nanti bisa dijalani oleh para lansia, dan tidak hanya lansia, seluruh siklus hidup, malah yang terbaru itu saya dengar ada newborn screening untuk bayi, di mana itu menjadi hak semua bayi yang ada di Indonesia untuk dilakukan screening sedari dini, untuk dideteksi sedari dini apakah bayi ini mempunyai kekurangan ataupun
dilihat bagaimana kadar tiroidnya apakah baik atau tidak, sehingga nantinya apabila ada hal-hal yang ditakutkan akan terjadi bisa diintervensi sedini mungkin. Dan tentunya segala program intervensi seperti imunisasi dan sebagainya yang sudah dilaksanakan sebelumnya oleh Posyandu akan tetap dilaksanakan. Dan salah satunya dan yang terakhir itu adalah pelaksanaan posyandu integrasi. Nah, disinilah di mana ibu-ibu kader PKK sebagai ujung tombaknya PKK yang berhubungan langsung dengan masyarakat yang ada di wilayah setempat itu, diperlukan kerjasamanya dengan pemerintah daerah dan juga dengan lembaga-lembaga terkaitnya. Nah, untuk itu kita memerlukan kader yang smart, kader yang cerdas, kader yang mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Jadi kalau misalnya ibu-ibu tanya kader yang smart itu apa sih gitu? Kader yang smart itu adalah kader yang cerdas, kader yang mempunyai keterampilan yang mumpuni yang nantinya akan diberikan pelatihan oleh yang akan diberikan pelatihan dasar, nanti ada 25 keterampilan dasar yang akan diberikan kepada para kader seperti sudah dijelaskan oleh Ibu Ani tadi. Kemudian kader-kader ini diharapkan kalau kita melihat disebutnya kader yang smart itu ya, diharapkan yang pertama itu satu S-nya itu semangat karena ibu-ibu ini kan bekerja secara sukarela. Jadi semoga ibu-ibu ini bisa terus bersemangat, berkomitmen untuk terus membantu masyarakat yang ada di sekitarnya. Kemudian mandiri, M-nya itu adalah mandiri, di mana ibu-ibu mempunyai kemampuan yang mumpuni sehingga ibu-ibu dapat melaksanakan tugas dengan baik, membantu tenaga kesehatan yang ada di wilayah setempat. Kemudian A-nya itu adalah aktif dalam pemberdayaan masyarakat yang ada di sekitarnya, terjun langsung ke dalam masyarakat. R-nya smart, R-nya itu ramah atau sabar ya ibu-ibu, karena nanti kan bapak dan ibu kader ini akan berhadapan dengan banyak orang dan diharapkan bapak dan ibu bisa bekerja dengan hati, sabar, memberikan yang terbaik, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang ada di wilayah ibu-ibu. Dan kemudian T-nya yang terakhir itu adalah terlatih. Nah, terlatih ini itu nantinya akan ada 25 keterampilan dasar yang akan diberikan kepada kader-kader sehingga kader ini akan tumbuh menjadi kader yang cerdas dan smart itu tadi. Dan seperti kita ketahui bersama, kader itu merupakan ujung tombaknya PKK, di mana kader ini mempunyai peranan yang sangat penting. Kader ini yang nantinya akan berurusan langsung dengan masyarakat, dipilih oleh masyarakat, dan yang paling terdekat oleh masyarakat, yang paling terdekat dengan masyarakat. Nantinya di setiap posyandu akan ada 5 kader yang akan dibimbing di bawah tim kesehatan yang ada di sana. Dan kemudian akan ada kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan para kader yang ada di sana pada hari posyandu yang sudah terjadwal, yang integrasi yang sudah terjadwal, maupun hari-hari di mana di luar posyandunya itu sebelum dibuka gitu ya. Karena kalau kita lihat posyandu, bedanya posyandu di era informasi layanan primer dengan yang sebelumnya, kalau saat itu kan hanya sendiri-sendiri gitu ya. Kalau sekarang itu kan semuanya terintegrasi. Dan nanti biasanya diharapkan bisa dibuka itu minimal itu 1 kali dalam 1 bulan, di mana akan diberikan layanan secara keseluruhan kepada seluruh siklus hidup. Kemudian akan dilakukan promotif dan preventif di saat dibukanya hari posyandu. Seperti tadi dibilang, akan ada penyuluhan di hari itu, akan ada screening di hari itu, kemudian pemberian imunisasi kepada anak-anak, pemberian suplemen yang seperti sudah disebutkan Ibu Ani, baik kepada ibu, bayi, balita, lansia, kepada anak remaja, suplemen akan diberikan, kemudian juga rapid test apabila diperlukan, pemberian makanan tambahan untuk anak-anak dan juga lansia gitu ya, ataupun mungkin bisa juga nanti bisa dijadikan ajang untuk diberikan pelatihan bagaimana membuat
pemberian makanan tambahan sesuai dengan pangan lokal yang ada di wilayah setempat gitu ya, sehingga dipastikan gizi anak, ibu, remaja hingga lansia itu dapat dipenuhi dengan baik sesuai dengan bahan pangan yang ada di wilayah setempat. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, jadi kalau kita melihat perbedaan di atas itu nanti ya, jadi bisa diterjemahkan bahwa Posyandu di era transformasi ini, di era transformasi ini itu akan dibuka setiap bulan dan akan memberikan pelayanan kepada seluruh siklus hidup dan akan diadakan kunjungan ke rumah. Nah, kunjungan ke rumah ini tadi juga nanti mungkin ada kunjungan ke rumah yang rutin, ada pula mungkin kunjungan ke rumah yang khusus. Itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan, karena mungkin ada beberapa case-case tertentu yang mungkin akses pelayanannya tidak bisa terlalu sempurna atau mungkin ada alat-alatnya yang kurang. Nah, itu yang mungkin diperlukan adanya kunjungan khusus. Dan untuk inilah makanya pelatihan kader itu akan disiapkan, dan juga kemudian jumlah posyandunya juga kemungkinan besar akan ditambah, juga penyesuaian jumlah kader yang ada. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, semoga dengan apa yang akan dicanangkan oleh Kabupaten Bojonegoro ya, sesuai dengan apa yang sudah menjadi visi dan misinya pemerintah Indonesia ini dapat kita jalankan ke depannya dengan baik, sehingga dengan meningkatnya kualitas dan kapasitas dari kader-kader yang ada di Bojonegoro, diharapkan kader-kader kita ini dapat memberikan pelayanan yang terbaiknya. Kader cerdas, kader smart yang kita harapkan itu dapat tercapai, dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Kemudian alat-alat yang ada di posyandunya juga mendukung sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal, dan Bojonegoro bisa tumbuh menjadi kabupaten yang sehat, kabupaten yang terbebas dari penyakit-penyakit ataupun dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Sehat lahir dan batin, sehat jasmani, rohaninya seperti yang kita inginkan. Nah, mungkin itu sekelumit yang dapat saya sampaikan, Bapak dan Ibu semuanya. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kita semuanya dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang kita rencanakan dan apa yang kita inginkan dapat dicapai dan dapat berjalan dengan lancar. Dan sebelum penutup, izinkan saya sekali lagi menyampaikan pantun ini karena sudah ditulis, jadi saya harus sampaikan ya Bapak dan Ibu. Jadi buah nangka, buah durian, buah alpukat. Cakep. Ini es teler kayaknya ya. Diramu jadi satu dalam es campur. Cakep. Selamat mengikuti pertemuan para kader hebat. Tetap semangat demi wujudkan masyarakat Bojonegoro sehat dan makmur. Satu lagi Bapak dan Ibu, mawar melati indah di taman. Cakep. Apalagi ada burung cendrawasih. Cakep. Berkata kami ucapkan cukup sekian dan terima kasih. Selamat mengikuti pelaksanaan ILP pada hari ini Bapak dan Ibu semuanya. Tetap semangat, sehat selalu, dan sekali lagi marilah kita ciptakan kader-kader yang cerdas, posyandu yang kuat, serta Bojonegoro yang sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu PJ Bupati yang sudah berkenan bergabung bersama kita pada pagi hari ini. Dan Bapak Ibu hadirin segenap tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya marilah kita ikuti dan simak bersama sambutan arahan penjabat Bupati Bojonegoro sekaligus nantinya berkenan melaunching integrasi layanan primer dan lansia sembada. Yang terhormat Bapak Adrianto, kami silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebelah kanan lebih semangat daripada yang sebelah kiri kayaknya. Ya, betul ya Bu ya. Karena ada kader posyandu, jadi kader posyandu kita harus lebih semangat. Keren, keren. Saya juga menyampaikan, saya ingin kasih aplaus dulu nih untuk lansia kita tadi. Luar biasa, lansia kita. Cuman saya dikit komen ini Bu Ani. Soalnya fotonya lansianya pakai tongkat, pakai
Kayaknya lansia kita kedinginan di sini, Bu. Kalau terlihat tadi lansia-lansia kita luar biasa, senam dan masih semangat. Mungkin ada sedikit gambar lansia kita pakai baju olahraga barangkali Bu Adik. Seperti pernah lihat iklan di TV, ada iklan susu Gold untuk lansia. Itu lansianya ternyata masih aktif olahraga. Jadi supaya lansia kita tidak identik dengan yang kedinginan, yang jalannya susah-susah ya ibu-ibu, bapak ibu semua ya. Baik, tentu pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi saya kepada Bu Kadis Kesehatan, Bu Ani dan tim untuk kegiatan ini dan menyiapkan integrasi posyandu kita. Dan tentu juga terima kasih juga di sini tentunya terlepas dari bimbingan dari Bu Elza sebagai Asda, tentu juga semua Forpimda yang hadir, terima kasih Pak Forpimcam, semua para camat, saya lihat beberapa camat hadir di sini dan dari beberapa kades ya, saya lihat juga kades dan perangkat dari kecamatan yang hadir dan tentu juga tidak lupa untuk semua ibu-ibu dan yang sudah membawa putra-putrinya, para balita, para balita dan mungkin ada yang bawa bayinya juga ke sini, terima kasih. Dan tentu juga untuk semua pengurus posyandu ya yang hadir. Dan tentu tidak lupa juga kepada Ibu PJ, Ibu Ketua PJ Ketua PKK yang baik hati, yang sudah mengizinkan saya berangkat ke Bojonegoro duluan. Karena istri saya masih di Jakarta, saya baru nyampe subuh tadi. Ini kan kita akan melaunching suatu yang disebut dengan istilahnya Bu Ani tadi Sembada. Saya pengen tanya dulu nih, ada yang tahu enggak Hari Lansia Nasional itu tanggal berapa? Ada yang tahu enggak Hari Lansia Nasional? Ayo. Hari lanjut usia nasional itu tanggal berapa? Ayo. Ibu yang Bapak Ibu yang lansia, tahu enggak? Pernah diperingatin enggak itu hari lansia? 29 Mei. 29 Mei itu hari lanjut usia nasional. Jadi sebulan lagi Bapak Ibu yang masuk kelompok lansia ini akan merayakan hari jadinya lah, hari peringatannya lah itu sebulan lagi, ya. Dan itu adalah bentuk penghargaan dari pemerintah kepada para lansia dengan harapan pastinya tadi sama nih harapannya supaya para lansia kita bisa tetap sehat, aktif, bisa mandiri tentunya dan tentunya juga bisa terus berkontribusi. Mungkin juga nanti kalau bisa ada fotonya lansia kita mungkin ada sambil yang pas sedang mau mengaji barangkali Bu Ani. Di samping berolahraga kan kalau di sana anak-anak mudanya ada yang pergi sekolah, ada yang ibunya sedang merawat anaknya, ada yang berpikir atau apa itu lagi serius tuh kayaknya itu. Nah, kan lansia kita ada yang olahraga, ada yang sedang mengejar ngaji atau yang lain. Bapak Ibu semua, para peserta yang hadir, jadi program seperti ini adalah salah satu bentuk dari pemerintah, kewajiban pemerintah dan pemerintah memiliki komitmen untuk menjaga kesehatan kita. Jadi Bapak Ibu semua sudah tahu bahwa kalau di Pemkab dan beberapa daerah sudah menganggarkan anggaran kesehatan untuk Bapak Ibu semua. Ya, yang tentunya kalau sakit ke rumah sakit dan itu gratis. Itu biayanya BPJS-nya ditanggung oleh pemerintah. Di samping itu ada yang disebut dengan pemenuhan hak kesehatan. Jadi Bapak Ibu semua mulai dari anak-anak bayi masih di dalam rahim sampai nanti lahir kemudian tumbuh kembang sampai nanti menjadi lansia itu punya hak sebagai warga negara namanya hak kesehatan. Itu harus dipenuhi oleh pemerintah. Jadi ada pemenuhan hak kesehatan itu menjadi penting. Ini adalah bagian dari pemerintah kabupaten juga untuk memenuhi hak kesehatan tersebut. Jadi semuanya punya hak nih, punya hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
mulai dari bayi sampai dengan lansia. Kesehatan itu tentunya jangan diartikan hanya pergi ke dokter, pergi ke bidan, pergi ke tempat-tempat pengobatan, tetapi harus dipahami pelayanan kesehatan itu jauh dari sekedar hanya pergi berobat, ya Bapak Ibu semua. Karena kita tentu harus terus menjaga kesehatan, karena itu adalah bagian dari upaya kita supaya tetap sehat. Sehingga kalau Bapak Ibu semua, terutama yang lansia, ikut aktif di dalam kegiatan seperti ini, mau dipantau kesehatannya, itu adalah bagian dari ikhtiar kita menjaga kesehatan Bapak Ibu semua, dan sekaligus tugas dari pemerintah kabupaten, termasuk anak-anak yang di bawah sekarang ikut di dalam kegiatan Posyandu. Tetapi saya kira kita punya PR kita cukup banyak. Saya kira nanti tentu ini tugasnya dari camat, dari kades. Pertama saya kira lansia kita masih banyak yang tinggal mungkin agak jauh aksesnya ke jalan. Mungkin ada orang tua kita yang tinggal sendirian. Nah ini tugasnya. Di sisi pelayanan kesehatan sudah disediakan. Artinya Bu Ani sudah menyediakan paket terintegrasi untuk kesehatan, termasuk yang lansia. Tinggal nanti Bapak Ibu Camat, para Kades, para Lurah memastikan bahwa orang tua yang ada di wilayah masing-masing, lansianya itu bisa diikutkan di dalam kegiatan ini. Jangan sampai mereka tertinggal. Nah ini tugasnya Bapak Ibu semua, tolong dicari ke pelosok-pelosok wilayahnya. Pastikan bahwa orang tua ini, lansia ini ikut di dalam program ini. Dan tentunya juga PR kita, tugas kita adalah memikirkan bagaimana cara bawa mereka ke posyandu misalnya. Makanya kalau dibawa ke rumah sakit jauh, barangkali ke puskesmas jauh, posyandu inilah yang menjadi andalan kita. Jadi harapannya jangan ada alasan orang tua kita sakit misalnya atau tidak bisa terawat kesehatannya karena rumah sakit jauh. Sekarang sudah ada posyandu. Posyandu ini yang akan menjadi andalan, menjadi penghubung antara masyarakat dengan sektor kesehatan. Jadi Bapak Ibu semua yang sudah memasuki usia lansia, jangan malas-malas Bapak Ibu semua ke dokter, ke posyandu. Biasanya ibu-ibu kita atau lansia kita lebih senangnya ini ke rumah sakit. Saya cerita pengalaman mertua saya dulu senangnya ke rumah sakit Bu Ani. Karena kenapa ke rumah sakit? Karena dikasih obat katanya. Padahal sehat itu tidak harus minum obat loh Bu. Ya sehat itu tidak harus selalu minum obat. Mungkin tidak apa minum vitamin juga enggak apa. Tetapi tentunya sehat itu harus juga selalu diperiksa kesehatannya. Jadi Bapak Ibu semua yang lansia tolong nanti juga diingatkan Bapak Ibu Camat, para Lurah, para Kades agar lansia kita juga didorong untuk rajin ke posyandu juga ya. Jadi bersama-sama dengan anak-anak kita, anak-anak balita kita di posyandu. Nah ini tentunya saya juga ingin menyampaikan apresiasi saya kepada kader di posyandu yang sudah pasti ini tugasnya akan nambah nih. Pasti tugasnya akan nambah. Tapi tentunya insya Allah dengan niat baik, dengan semangat yang tinggi, mudah-mudahan kerja keras, ibu-ibu, bapak-bapak sebagai kader posyandu bisa menjadi amal ibadah dan tentunya juga insya Allah juga menjadi suatu catatan untuk kita semua, catatan pemerintah kepada prestasi dan kinerja para kader di posyandu ini. Saya kira itu ya Bapak Ibu semua yang bisa saya sampaikan. Sekarang bolanya saya harapkan nanti ke para pimpinan di masing-masing wilayah, camat dan kades dan kelurahan agar segera ditindaklanjuti kegiatan ini dan mudah-mudahan ini akan berjalan lancar sehingga masyarakat Bojonegoro juga bisa jauh lebih sehat dan jauh lebih sejahtera. Dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan hari ini yaitu launching dari integrasi layanan primer dan lansia Sembada dengan bangga dengan mengucapkan bismillah saya buka secara resmi.
Terima kasih banyak Bu Ani dan tim. Semoga kegiatan ini menjadi suatu capaian terbaik untuk di masyarakat Bojonegoro. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berkenan Bapak untuk tetap berada di atas panggung. Kami undang Ibu Staf Ahli Bidang Pendidikan dan SDM, Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro dan Bapak Camat Kepoh Baru untuk dapat mendampingi untuk dapat meluncing integrasi layanan primer ILP dan lansia sembada dengan meletakkan telapak tangan pada layar Videotron. Baik, selanjutnya mohon izin akan kami hitung dalam hitungan 3, 2, 1. Selamat, inilah launching integrasi layanan primer dan lansia sembada Kabupaten Bojonegoro. Baik, inilah transformasi kesehatan dalam integrasi layanan primer dan lansia sembada Posyandu Bojonegoro Sehat. Yang pertama berkenan Bapak untuk dapat menyerahkan kepada Ibu Hamil, Ibu Novitasari, bantuan paket Persiklus. Berikutnya Ibu Kepala Dinas Kesehatan, kami silahkan. Dan selanjutnya, Ibu Staf Ahli dapat menyerahkan kepada paket kepada remaja atas nama Ananda Dewi Julianti. Dan berikutnya kami silakan Bapak Camat untuk menyerahkan paket Persiklus kepada lansia ada Mbah Kartining di panggung ini. Selanjutnya berkenan untuk dapat berfoto bersama. Kami undang Bapak. Baik, mohon izin 1, 2, 3. Berikutnya Bapak akan kita saksikan ini para lansia akan meminum bersama suplemen yang sudah diberikan dari Dinas Kesehatan. Boleh? Yo, Ibu kita hitung bersama ya. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Mbah mugi diparingi sehat nggih. Seger kewarasan, amin ya robbal alamin. Monggo, terima kasih. Boleh Bapak Ibu, luar biasa. Terima kasih Bapak PJ Bupati. Tentunya kami ucapkan sekali lagi atas kehadirannya. Boleh kami silakan untuk dapat kembali ke tempat duduk.